Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema keluarga yang diberkati Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadah merupakan nafas kehidupan orang percaya dan juga merupakan ungkapan rasa syukur, hormat, serta penyembahan kepada Tuhan Yesus yang telah rela berkorban di salib untuk menyelamatkan dan memberkati kita orang berdosa. Saudara, Yosua sekarang sudah berumur 110 tahun. Bisa kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 29. Memberikan nasihat dan mengajarkan kepada bangsa Israel supaya setia dan membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 dan ayat yang 15 tadi, kita akan belajar 3 kebenaran penting bagaimana keluarga yang beribadah dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang pertama adalah ibadah harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14a dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan artinya hormat, kagum, menghargai, segan, memiliki hati yang menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebab orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti akan beribadah kepada Tuhan. Satu tokoh Alkitab, yaitu seorang Daniel, menyampaikan satu kesaksian. Walaupun ia dimasukkan ke dalam lubang singa, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Demikian juga saat Daniel bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala, namun mereka tetap beribadah dan melayani Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan akan terus menghormati Tuhan, melayani Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Apapun tantangan, masalah, dan kendala yang dihadapi, ia akan setia dan tetap beribadah kepada Tuhan. Bagian yang kedua adalah ibadah kepada Tuhan harus berasal dari hati yang tulus, ikhlas, dan harus dilakukan dengan setia. Di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14b dikatakan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudara, ibadah dengan tulus, ikhlas artinya kita beribadah dengan penuh kerelaan, dengan sungguh-sungguh, dan penuh penyerahan. Tidak ada pura-pura atau tidak ingin dilihat, dipuji, dan disanjung
orang. Ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan setia, yang bisa memberikan 3 pemahaman kepada kita. Yang pertama, ibadah dengan setia harus penuh komitmen, yaitu dengan menjauhkan berhala-berhala nenek moyang, berhala-berhala duniawi, keinginan-keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Bagian yang kedua, beribadah dengan setia adalah ibadah harus dengan tekun dan terus-menerus. Daud berkata di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10, lebih baik 1 hari di pelataran bait Allah daripada 1000 tahun di tempat yang lain. Yang ketiga, ibadah harus menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Ibadah bukan sekedar kewajiban, tetapi ibadah merupakan nafas kehidupan bagi kita dan juga ungkapan rasa syukur, hormat, dan penyembahan kepada Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban di kayu salib menebus dosa-dosa kita dan yang sudah memberkati kita. Bagian yang ketiga adalah keluarga harus beribadah kepada Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Saudara, peran seorang ayah dan ibu untuk membawa seluruh keluarganya beribadah kepada Tuhan tidak dapat diganggu-gugat, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Peranan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga, harus menjadi pemimpin keluarga dalam mengambil keputusan, mengayomi keluarga, melindungi keluarga sebagai guru, komandan mendidik dan menasihati serta menegur, dan menjadi teladan bagi keluarga dalam beribadah serta dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, bila hal ini dilakukan, maka keluarga kita akan diberkati dengan limpah dan tak terbatas. Percayalah itu. Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah yang pertama, ibadah harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Yang kedua, ibadah kepada Tuhan harus berasal dari hati yang tulus, ikhlas, dan harus dilakukan dengan setia. Dan yang ketiga, keluarga harus beribadah kepada Tuhan, dan ini tidak dapat ditawar-tawar lagi. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik kepada kami. Kami percaya ketika kami melakukan firman Allah, maka kami menjadi pribadi dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.